Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Teman-teman, hari ini cuaca itu hujan dari pagi ya teman-teman. Dari pertama aku buka warung sampai sekarang jam 12 lewat itu masih hujan tuh teman-teman, masih agak deras ya. Ini padahal aku mau buka es bubble, tapi sebelum buka es bubble aku mau bikin es batu sama ngeracikin dagangan es boba ya teman-teman. Ikutin aku beresin dagangan es boba teman-teman. Nah ini jadi aku lagi bikin es batu ya teman-teman. Es batu itu airnya pakai air galon teman-teman. 1 galonnya itu 7.500. Di video sebelumnya juga aku udah pernah ngomong ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya diulang-ulang, namanya bikin video aktivitas sehari-hari ya teman-teman. Jadi 1 galon itu jadi 6 es batu 2 kilo yang besar ya. Dan ini juga es batunya nggak aku jual ya teman-teman. Es batunya khusus buat jualan sendiri. Soalnya kalau nanti pas kehabisan aku beli di luar, aku sama keluarga itu nggak berani minum karena takut es batunya kan kita nggak tahu ya bahannya itu dari apa ya teman-teman. Terus kadang kan abang galonnya suka nggak ngirim air, jadi kalau dijual nanti buat stok kita jualan sendiri juga kurang. Apalagi kalau lagi musim panas ya teman-teman, setiap hari itu alhamdulillah banget harus bikin es batu terus teman-teman. Sampai ngantuk-ngantuk, kadang jam 12 malam aku bela-belain bikin es batu sambil merem-merem. Kadang nggak berasa ya teman-teman, tahu-tahu es batu yang dipegang itu suka jatuh, suka tumpah. Karena kalau mau bikin dari siang kadang udah capek, pas malamnya belum bikin es batu, keingetan bikinnya sambil ngantuk teman-teman. Nah ini udah jadi yang ketiga teman-teman. Jadi ini sedikit lagi selesai nih teman-teman. Ini aku sambil jualin dagangan warung ya teman-teman, sambil nungguin dagangan. Pas kebetulan pas lagi bikin es batu itu nggak ada yang beli. Kalau ada yang beli paling bentaran dulu, nunggu aku ngiket es batu dulu baru jualin pembeli yang di warung ya teman-teman ya. Nah ini terakhir teman-teman, tuh terakhir alhamdulillah pas banget jadi 6, pas banget jadi 6. Tuh gampang banget ngiketnya teman-teman karena udah terbiasa ya. Awalnya juga aku nggak bisa awalnya, jadi awalnya juga suka tumpah-tumpahan gitu teman-teman. Ini langsung aku masukin ke freezer ya teman-teman. Jadi 1 rak itu aku isi 2 es batu karena pengalaman yang dulu yang sebelum ini. Jadi 1 rak itu aku isi 3, gampang jebolnya ya. Kalau pas nanggung banget itu ya karena sisa 1 apa 2 langsung aku masukin 3. Nah ini aku lanjut ya teman-teman, aku motongin keju untuk topping es boba ya teman-teman. 1 ini ada yang jual 15.000, ada yang jual 17 dan 16, tergantung merek bobanya, merek kejunya ya teman-teman. Jadi aku potong-potong kecil-kecil. 1 ukuran kecil itu aku takar harganya itu 1000-an teman-teman. Jadi 1 keju itu kira-kira aku bisa ngambil untungnya itu sekitar 10, kadang 12.000, kadang kalau lagi rezekinya bagus agak gedean dikit itu bisa 15 ya teman-teman. Itu anak aku lagi nonton TV ya teman-teman, lagi nonton TV sama megang HP ya. Aku sehari-harinya itu ya berdua aja sama anak lanangku ya teman-teman. Soalnya suamiku kadang kerja di luar, kadang kalau lagi di rumah ya di rumah gitu teman-teman. Suamiku itu kerjanya online ya teman-teman, nge-grab gitu.
kejunya itu kalau udah aku potong-potong, biasanya aku masukin ke kulkas yang buat jualan minuman botol-botolan. Aku selipin di belakang, soalnya kalau di depan itu terkadang sangkanya anak-anak itu suka dibeli gitu ya teman-teman, suka dijual sangkanya, padahal itu aku untuk topping es batu aja ya teman-teman. Nah ini hampir selesai, nanti pas udah dipotong semua biasanya penuh satu tempat gitu teman-teman. Tuh udah selesai, jadi ukurannya ya kecil-kecil, satu ukurannya aku hargai 1.000 ya teman-teman untuk topping esnya. Ini cincau tadi udah aku parut ya teman-teman, terus aku tirisin dulu jadi biar airnya tuh nggak ngempeng di sini. Udah aku tirisin, ini udah tiris ya, taruh ke tempat cincaunya. Ini untuk topping es boba ya teman-teman. Ini aku lanjut lagi nyuci bobanya ya teman-teman. Ini bobanya lagi aku cuci sampai benar-benar bersih, sampai berkali-kali, biasanya 3 kali atau 4 kali. Jadi untuk ngilangin lendir dari bobanya ya teman-teman. Soalnya kalau lendir bobanya itu nggak hilang, rasanya itu asem ya, jadi nggak enak gitu. Tuh kelihatan teman-teman, bobanya itu sempurna banget ya masaknya ya, itu kenyal dan mekar banget. Jadi pasti ini bobanya enak, lembut teman-teman, nggak keras juga. Alhamdulillah banyak yang suka boba bikinan aku ya, katanya bikinan aku bobanya itu enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Itu kalau nggak salah saya masaknya itu sekitar setengah kilo ya, karena kalau lagi musim hujan itu masaknya nggak banyak-banyak, secukupnya aja. Kecuali kalau lagi musim panas aku masaknya itu langsung sekilo gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak habis bisa ditaruh di kulkas. Itu biasanya kalau lagi musim panas sisanya sedikit banget ya, terkadang kalau lagi rame alhamdulillah habis ya teman-teman. Nah itu airnya udah kelihatan bening gitu teman-teman. Setelah ditirisin kita taruh di cup ininya ya, tempat es bobanya ya, ditirisin sampai airnya hilang itu teman-teman. Nah ini mau disiapin ke tempat dagangan es bobanya ya teman-teman. Ini toppingnya udah siap semua ya teman-teman, udah aku cuci bersih, udah aku rapihin. Sekarang aku tinggal buka esnya. Ini aku keluar bawa topping-topping es boba ya teman-teman, sekalian habis belanja untuk esnya kayak Denko, Bude Cappuccino sama Beng Beng Drink ya teman-teman. Ini aku lagi ngerapihin ke tempat esnya, terus tatakan bawahnya itu. Untuk tatakan bawahnya itu aku emang pakai kertas ya teman-teman, soalnya itu bawahnya tuh kayu, terus ada air galonnya, jadi cepet basah gitu ya teman-teman. Terus itu bawahnya seng, jadi agak kelihatan karatan gitu. Nah itu getokan es batunya aku itu pakai paralon besi ya teman-teman, dikasih sama si om Cina, si om material, jadi dipotongin paralon besi ya. Ini aku lagi lanjut ngerencengin belanjaan Denko, Bude Cappuccino sama Beng Beng Drink ya teman-teman. Alhamdulillah dagangannya masih penuh, isinya masih agak banyak ya. Kalau belanja itu yang cepet habis aja ya teman-teman. Jadi kalau yang cepet habis stoknya masih sekitar 3 aku udah belanja lagi, tapi kalau yang kurang laku walaupun masih 3 apa 4 gitu aku belum belanja, kecuali tinggal 2 itu aku belanja ya, jadi biar nggak kelihatan kosong ya teman-teman. Putih
masak lepon yang putih. Ini bau tanah. Aku punya jeruk. Jadi plastik tengah. Setelah selesai jualin orang di warung, aku lanjut ya teman-teman, mau ngetok es batu. Itu es batunya udah jadi ya, yang aku kemarin bikin gede banget ya teman-teman. Terus aku langsung buka es ya. Alhamdulillah hujannya udah reda, walaupun masih ada gerimis sedikit, jadi aku buka dagangan es aja. Jadi nggak kena hujan, paling tampias kecil aja ya teman-teman. Itu aku ikat pakai tali, pakai terpal, sekelilingnya muter. Kalau malam itu terkadang esnya dimasukin, soalnya dagangannya kalau nggak dimasukin pernah pada hilang gitu teman-teman. Jadi orang tuh udah tahu kalau nggak dimasukin. Jadi lagi itu pernah ya beli es Denko satu renceng itu baru kepake 2, itu udah diambil orang, rasanya tuh nyesek banget ya teman-teman. Terus besokannya nggak dimasukin, sama lagi kayak gitu teman-teman. Jadi dia tuh udah tahu, makanya sekarang dagangan esnya kalau malam itu dimasuk-masukin ke dalam ya teman-teman. Ini kalau suamiku masih di rumah, biasanya yang buka terpalnya itu suamiku. Ini aku lanjut ngetokin es batu ya teman-teman. Jadi es batunya itu dihancurin sampai kecil-kecil teman-teman. Dulu itu aku pakai cucrukan atau pakai palu, tapi ternyata kurang kuat. Makanya alhamdulillah ini dikasih paralon besi ya teman-teman, sama si Om Cina, dipotongin gitu. Jadi alhamdulillah walaupun es batunya gede dan keras gitu, alhamdulillah kuat ya paralonnya ya teman-teman. Ini aku langsung masukin ke dalam tempat es batunya ya teman-teman. Ini udah aku getokin kecil-kecil. Nah ini lagi ngerapihin dagangan esnya ya. Jadi alhamdulillah langsung ada yang beli gitu teman-teman. Jadi kalau cuaca panas apalagi begitu buka langsung ada yang beli gitu ya teman-teman. Ini kayaknya sih pop es avocado ya teman-teman. Terus blender aku yang biasa dipakai itu lagi rusak, jadi aku ini pakai blender yang cadangan gitu teman-teman. Ini blender cadangan, jadi sebenarnya blendernya itu bagus, pisaunya juga bagus, tapi karena salah beli karet jadi jarang dipakai ya, cuman kalau untuk cadangan aja ya teman-teman. Nah kalau untuk pop es, takaran gulanya aku itu nggak pernah pakai banyak, cukup sedikit aja ya teman-teman. Takaran es batunya sama airnya disesuaiin gitu ya. Nah jadi toppingnya itu, topping bobanya itu dikasih air teman-teman, jadi biar nggak lengket ya. Terus kalau dikasih air juga itu bisa ngembang gitu teman-teman.
Ini bikin esnya satu aja ya teman-teman. Satu rasa avocado, terus toppingnya topping boba teman-teman. Jadi kalau untuk takaran bobanya itu 1 sendok aja udah cukup, karena boba itu sekarang mahal banget ya. Belum nyucinya, masaknya lama banget, proses pencucian bobanya itu sampai 3 kali 4 kali ya, jadi agak lama gitu teman-teman, biar rasa bobanya tuh enak, mantap. Jadi kalau untuk ke plastik ukuran 1 itu ya aku khusus plastik 1 ya teman-teman. Jadi ada 3 ukuran plastik, yang satu isi 1, isi 2, dan isi 5. Ini yang biasa laku itu, yang kalau malam itu biasanya rame ya, yang beli itu bisa sekali beli 4 atau 5. Kalau siang itu 1 atau 2. Harganya 5.000 satu Yang paket ya kedua, teman-teman. Naik Padang. Di tempat ini, silakan menggunakan Ya, ini rasa coklat. Yang di sebelah itu anaknya ponakan, itu ponakan aku. Yang tadi perempuan itu adiknya suami aku ya teman-teman. Bikin 2 teman-teman, yang satu rasa coklat, yang satu rasa mangga kayaknya. Alhamdulillah walaupun hujan, es banyak juga yang beli gitu ya teman-teman. Walaupun capek ya kita jalanin aja dan kita syukurin ya teman-teman ya. Ini lagi ngambil es batunya, nyari yang kecil-kecil itu, soalnya es batunya ada yang gede, nanti sisa-sisaannya kita getokin ulang lagi, jadi kita ambil yang kecil-kecilnya aja dulu ya.
Nah, ini aku lagi ngobrol sama keponakan aku ya, teman-teman. Keponakan aku yang cantik, imut, Nabil namanya. Dia lagi mondok, cuman lagi liburan sekarang ya. Aku lagi ngobrol sama ponakanku itu ya, teman-teman. Ini udah selesai bikin pop esnya, rasa coklat sama rasa mangga. Nggak pakai topping, ini polos ya, teman-teman. Jadi ini tinggal terakhir ya, teman-teman ya. Alhamdulillah sudah selesai, dan keponakanku itu juga pulang karena dia nggak mau nungguin bibinya kelamaan ya, teman-teman. Itu ada yang ternyata pakai topping ya, teman-teman. Aku lupa nih, soalnya video udah agak lama baru aku upload ya. Jadi ini aku esnya pakai topping rasa topping keju ya, teman-teman. Maaf ya kalau ngomongnya sering repotan gitu ya, teman-teman. Ini soalnya anak kecil jadi sukanya itu toppingnya topping keju. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti videoku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini